Minggir, ambulans, tangan para medis yang memeriksa pria di atas berangkar bergerak dengan panik. Ada, keluarganya, tanpa uang muka, operasi tidak bisa dilakukan. Tepat pada saat itu, Ayu yang sedang lewat berhenti. Saya yang akan membayar biaya operasinya. Tolong, segera operasi dia. Kenyataannya, itu adalah uang terakhir yang dimiliki Ayu. Namun beberapa hari kemudian, iring-iringan mobil, Mercedes-Benz berhenti di depan kantor tempat Ayu bekerja. Tetapi pria yang diselamatkannya itu, saat melihat gelang di tangan Ayu, mematung di tempat. Apa yang sebenarnya terjadi? Di ruang bagian akuntansi sebuah perusahaan kecil, PT Nusantara Niaga, di pinggiran Jakarta, lampu selalu menyala lebih awal dari ruangan manapun setiap paginya. Itu adalah waktu ketika Ayu, wanita berusia 26 tahun, tiba di tempat kerja. Tumit sepatu lamanya sudah aus di satu sisi, dan ibu jarinya mengintip dari balik lubang di ujung sepatu. Namun, setiap pulang kerja, Ayu akan mengambil jarum dan menjahitnya dengan rapi agar bisa dipakai lagi. Terlepas dari itu, senyuman selalu menghiasi wajahnya yang manis dan pekerja keras. Betapapun berat dan melelahkannya hidup, sudut bibirnya selalu terangkat itu. Sudah menjadi kebiasaan Ayu. Duduk di sudut ruang akuntansi, membalik-balik buku, besar tebal dan mencocokkan angka satu persatu, Ayu layaknya seekor burung kecil yang dengan gigih memikul seluruh beban dunia di pundaknya tanpa niat untuk menyerah. Saat jam istirahat makan siang, senyum mekar di seluruh kantor. Rekan-rekan kerjanya beramai-ramai mendatangi meja Ayu sambil membawa tas mereka. Ayu, ayo, ikut kami ke warung makan baru di seberang jalan. Ibu yang traktir. Rekan seniornya di bagian akuntansi, Ibu Ratna, mencondongkan tubuh dengan wajah berseri-seri. Aroma soto ayam panas seolah menyentuh hidungnya. Air liur Ayu, tanpa sadar menetes. Namun ia segera menggelengkan kepala dan tersenyum. Terima kasih Bu Ratna, saya bawa bekal sendiri, selamat makan. Ketika Ibu Ratna keluar ruangan dengan raut kecewa, Ayu, yang duduk sendirian di kursi lipat di ruang pantry, menggigit sepotong roti lapis sederhana. Tepat pada saat itulah, dari balik pintu pantry, terdengar suara pelan dari lorong. Ayu itu memang anak baik, tapi kasihan sekali, hidupnya melarat. Benar kata kamu. Jangan sampai dia ambruk gara-gara hidup seperti itu. Wajahnya pucat sekali. Tangan Ayu terhenti. Roti di mulutnya tiba-tiba terasa seberat batu. Ayu menundukkan kepalanya dalam-dalam untuk menahan air mata yang mendesak keluar. Di ruang pantry yang kosong, di mana tak seorang pun melihat, setetes air mata jatuh tanpa suara ke atas rotinya yang dingin. Namun Ayu, dengan gigi terkatup, mengunyah dan menelan potongan roti yang basah itu, sambil bergumam dalam hati, tidak apa-apa, asalkan ibu sembuh. Kalau ibu sembuh, aku tidak akan merasa sakit lagi. Berhemat di setiap sen memungkinkannya menyisihkan sedikit demi sedikit uang untuk biaya pengobatan ibunya. Pada hari yang sama, ponsel Ayu berdering. Layar menunjukkan nomor bagian administrasi rumah sakit tempat ibunya dirawat. Merasa jantungnya seolah mencelus, Ayu menjawab panggilan itu dengan tangan gemetar. Apakah Anda saudari Ayu Lestari, wali pasien? Anda harus melunasi tunggakan tagihan rumah sakit sebesar 50 juta rupiah paling lambat malam ini. Jika pembayaran tidak diterima besok pagi, kami terpaksa memulangkan pasien. Telinga Ayu berdenging, jantungnya serasa jatuh ke dasar jurang. Bibirnya bergetar, namun ia bersusah payah mengeluarkan suaranya. Setelah menutup telepon, Ayu berdiri terpaku cukup lama, memeluk ponselnya erat-erat di dada. Di kepalanya hanya ada bayangan ibunya yang terbaring di ruang rawat. Ibunya, Ibu Sari, hingga saat ini belum sadarkan diri, bernapas dengan susah payah dan hanya mengandalkan masker oksigen. Di wajahnya yang pucat, napas yang nyaris tak terdengar itu adalah benang tipis kehidupan tempat seluruh dunia Ayu bergantung. Jika mereka diusir dari rumah sakit seperti ini, ibunya mungkin tidak akan pernah membuka mata lagi. Sepulang kerja, Ayu langsung berlari untuk membatalkan kontrak sewa kosnya dan mengambil uang jaminan. Ia memohon kepada ibu kos, "Maafkan saya, Bu, bisakah ibu mengembalikan uang jaminannya sekarang juga?" Ibu kos menghela napas dan mengangguk. Dengan tangan bergetar, Ayu mengecek saldo rekeningnya. Uang jaminan ditambah semua uang yang ia kumpulkan sen demi sen jumlahnya pas 50 juta rupiah. Itu adalah seluruh tabungannya, uang hasil keringat dan darahnya. Tanpa uang itu, mulai besok ia tidak akan punya uang untuk membayar tempat tinggal, transportasi, apalagi makanan. Namun, di hadapan nyawa ibunya, semua itu tidak ada artinya. Pukul 10 malam, Ayu berdiri di depan ATM di area rumah sakit. Dengan jari gemetar, ia menekan PIN-nya. Layar menunjukkan sisa saldo 50.500.000 rupiah.
Ayu menarik 50 juta. Saat mesin ATM menghitung lembaran uang, jantungnya serasa mau melompat keluar. Jika ia membayar malam ini, ibunya bisa melanjutkan perawatan besok. Ayu melangkah menuju bagian administrasi. Tepat pada saat itu, sebuah ambulans melaju kencang ke pintu masuk utama rumah sakit dengan sirene meraung-raung. Lampu strobo merah menyinari area parkir yang gelap dengan terang. Para perawat berlari mendorong Brangkar. Di atasnya, terbaring seorang pria paruh baya. Wajahnya seabu-abu debu, dan masker oksigen menutupi mulutnya. Tidak ada dompet, tidak ada ponsel, tidak ada pendamping. Serangan jantung akut. Ayu berdiri di dekat pintu masuk IGD dan menyaksikan semuanya. Seorang perawat berteriak tergesa-gesa ke meja pendaftaran. Infark, miokard akut, harus segera dioperasi. Namun wajah perawat di meja pendaftaran menjadi kaku. Tanpa ada keluarga yang bisa dihubungi dan tanpa uang muka, kami tidak bisa mengirimnya ke ruang operasi. Sesuai prosedur, dibutuhkan tanda tangan wali. Wajah perawat yang mendorong Brangkar memerah. Waktu emasnya terbuang. Dia tidak bawa dompet atau ponsel, kita tidak bisa menghubungi keluarganya. Namun jawaban dari pendaftaran tidak berubah. Di satu sisi, monitor detak jantung pria itu berbunyi tanpa ampun. Grafiknya melonjak, lalu melambat. Para dokter bergerak, gelisah di dekat Brangkar. Menit-menit berharga dari nyawa pria itu mengalir. Pergi layaknya pasir di sela jari. Ayu mematung di pintu masuk IGD. Dari balik pintu kaca, ia melihat pria di atas Brangkar itu. Napasnya yang berat dan serak menyita pandangannya. Keringat dingin bercucuran di dahi pria itu, dan di sekitar matanya yang berkerut menahan sakit, terlihat garis-garis waktu yang dalam. Erangan yang keluar dari bibir yang terkatup menembus kaca dan menghantam telinga Ayu. Pada detik itu, bayangan ibunya yang terbaring di ruang rawat melintas di depan matanya. Wajah pucat ibunya dengan masker oksigen, yang bernapas dengan susah, payah, dan wajah pria asing ini yang sedang berjuang melawan kematian, menyatu, menjadi satu. Pria ini pasti adalah orang yang sangat berharga bagi seseorang. Pada detik ini, ia sangat ingin hidup. Gelombang panas membuncah di dada Ayu. Ia menatap tas tuanya yang ia peluk erat-erat. 50 juta rupiah. Harga untuk nyawa ibunya. Tapi ia tidak bisa mengabaikan seseorang yang sedang meregang nyawa di depan matanya. Ayu, tanpa mengusap air matanya, berteriak dalam hati. Ibu, maafkan aku. Ini uang untuk rumah sakit. Ibu, tapi kalau aku tidak menolong orang ini sekarang, dia benar-benar akan mati. Ibu pasti akan melakukan hal yang sama. Untuk uang ibu, besok aku akan berlutut mengemis penundaan. Dengan gigi terkatup, Ayu berlari ke meja pendaftaran. Dengan tangan yang gemetar bagaikan daun ditiup angin, ia mengeluarkan tumpukan uang dari tas tuanya dan meletakkannya di atas meja. Untuk operasi pria itu, ini 50 juta rupiah. Tolong, segera operasi, dia. Perawat menatap Ayu dengan terkejut. Suara gadis itu pecah oleh air mata. Untuk tagihan ibuku, besok aku akan berlutut memohon keringanan. Tapi pria ini, jika aku tidak menolongnya sekarang, dia akan mati. Pikiran tunggal ini menguasai seluruh jiwanya. Setelah pembayaran selesai, para dokter bergerak dengan kecepatan kilat. Brangkar pria itu segera didorong ke ruang operasi, dan lampu neon di lorong berkelebat di atasnya, menyala dan redup silih berganti. Ketika pintu ruang operasi ditutup dan lampu merah menyala, kaki Ayu terasa lemas, ia perlahan merosot ke lantai, bersandar di dinding. Meletakkan tasnya yang kini kosong di pangkuan, Ayu menatap langit-langit dan menangis dalam diam. Tas tempat seluruh tabungannya menghilang kini seringan bulu, namun beban yang jatuh di pundaknya lebih berat dari apapun di dunia ini. Ia sama sekali tidak tahu dari mana bisa mendapatkan uang untuk rumah sakit ibunya besok pagi. Namun, Ayu tidak menyesal. Karena di balik pintu itu, jantung seseorang yang berharga akan kembali berdetak. Keesokan paginya, sebelum matahari terbit, Ayu sudah berdiri di depan bagian administrasi rumah sakit. Wajahnya yang tidak tidur semalaman tampak sembab, dan di bawah matanya yang memerah terdapat lingkaran hitam. Begitu loket administrasi dibuka, Ayu membungkuk dalam-dalam kepada petugas. Menyatukan kedua tangannya dan tidak berani mengangkat kepalanya, ia berkata dengan suara gemetar, "Saya mohon, tolong beri saya waktu 1 minggu lagi. Saya pasti akan mendapatkan uangnya dalam waktu seminggu." Petugas itu menatap layar komputernya dengan wajah bingung. "Mbak Ayu, saya mengerti kondisi Anda, tapi tunggakan Anda sudah 2 bulan, saya tahu. Tapi saat ini ibu saya tidak bisa bernapas tanpa masker oksigen. Kalau dia dipulangkan sekarang, ibu saya benar-benar akan meninggal." Suara Ayu pecah, dan air mata mengalir di pipinya. Tangisannya
yang penuh keputusasaan seorang anak perempuan, begitu keras hingga pengunjung lain di lobi menoleh. Akhirnya, sambil menghela napas, petugas itu memberinya perpanjangan waktu 1 minggu. Ayu, sambil terus membungkuk, mengucapkan terima kasih tiada henti. Namun saat ia melangkah ke lorong, kakinya terasa seberat timah. Pikiran tentang dari mana mencari uang 50 juta dalam seminggu menekan seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, di ruang ICU rumah sakit yang sama, pemandangan yang sama sekali berbeda sedang terjadi. Pria parubaya yang semalam menjalani operasi darurat karena infark miokard akut, secara ajaib membuka matanya. Nama aslinya adalah Darmawan Kusuma, Presiden Direktur salah satu konglomerasi terbesar di Indonesia, Kusuma Jaya Group. Di usianya yang ke-59, ia masih memiliki tatapan tajam dan wibawa yang mengesankan. Begitu Darmawan dengan susah payah mengangkat kelopak matanya yang berat, Suryo, kepala keamanan yang berjaga semalaman tanpa memejamkan mata di samping tempat tidurnya, langsung melompat berdiri. Bapak Darmawan, Bapak sudah sadar? Suara Suryo bergetar. Darmawan, menggerakkan bibirnya yang kering, bersusah payah berkata, Suryo, siapa yang menyelamatkan saya semalam? Kami sedang menyelidikinya, Pak. Seharusnya ada nama pembayar di catatan IGD. Cari. Pastikan kamu menemukannya. Dia adalah penyelamat nyawa saya. Hasil penyelidikan datang lebih cepat dari yang diharapkan. Nama di catatan IGD Ayu Lestari, 26 tahun, tempat kerja, Departemen Akuntansi PT Nusantara Niaga, anak perusahaan Kusuma Jaya Group. Nusantara Niaga, itu kan anak perusahaan kita? Benar sekali, Pak. Darmawan menatap langit-langit tanpa suara sejenak. Fakta bahwa di tengah sibuknya, Jakarta, nyawanya diselamatkan oleh seorang akuntan berusia 26 tahun dari perusahaannya sendiri, menimbulkan riak aneh di dalam hatinya. Beberapa hari kemudian pada pagi hari, di tempat parkir depan gedung Nusantara, Niaga tempat Ayu bekerja, iring-iringan 5 mobil Mercedes-Benz hitam mengkilap, melaju masuk. Deru mesin sedan premium yang berat membuat kaca-kaca gedung tua itu sedikit bergetar. Ketegangan aneh seketika menyebar di dalam. Itu kan mobil dari kantor pusat? Para karyawan berbisik sambil menempel di jendela, sementara mereka saling berpandangan, menebak-nebak apakah Presiden Direktur sendiri yang datang. Direktur Nusantara Niaga yang biasanya arogan, merapikan dasinya dan bergegas ke lobi. Para petinggi perusahaan mengekor di belakangnya, bahkan karyawan yang sering mencibir Ayu sebagai orang melarat pun ikut berbaris. Di lorong, pintu mobil terbuka, mantel wol hitam berkibar ringan ditiup angin, dan Darmawan melangkah masuk ke dalam gedung dengan langkah penuh wibawa. Di usianya yang hampir 60 tahun, ia memiliki tatapan mata yang dalam dan martabat yang mengintimidasi. Dengan santai menerima bungkukan hormat dari direktur dan petinggi yang berbaris, Darmawan melintasi lobi, dan ia berhenti di depan pintu ruang akuntansi. Ayu sedang duduk di kursinya, menyortir dokumen. Tanpa curiga, ia mengangkat kepalanya dan melihat pria parubaya bermantel hitam di depannya. Ruang kantor menjadi sangat sunyi sehingga suara napas karyawan yang berbaris di kedua sisi bisa terdengar. Darmawan membungkuk dalam-dalam kepada Ayu. Di depan, puluhan karyawan, pemimpin perusahaan terbesar di Indonesia menundukkan kepalanya kepada seorang staf akuntan biasa. Gumaman riuh terdengar di kantor. Ayu, yang tidak mengerti apa yang terjadi, menjadi pucat dan melompat dari kursinya. Darmawan berdiri tegak, mengeluarkan sebuah amplop tebal dari balik jasnya, dan dengan hati-hati meletakkannya di tangan Ayu. Saudari Ayu, orang yang beberapa hari lalu terbaring tak sadarkan diri di IGD itu adalah saya. Berkat Anda, saya bisa berdiri hidup di atas kaki saya sendiri dan datang kepada Anda. Ini adalah tanda terima kasih saya. Di dalam amplop itu terdapat cek senilai 500 juta rupiah. Tangan Ayu bergetar. 500 juta, jumlah yang belum pernah ia pegang seumur hidupnya, kini berada di telapak tangannya. Namun Ayu menggenggam tangannya yang gemetar, mengembalikan amplop itu kepada Darmawan. Terima kasih, Pak Darmawan, tapi saya melakukannya bukan demi uang. Jika Bapak mengembalikan uang 50 juta yang saya bayarkan untuk operasi malam itu sudah cukup bagi saya. Bisik-bisik kembali terdengar di kantor. Seorang staf biasa menolak 500 juta rupiah sungguh sulit dipercaya. Mata Darmawan membelalak. Anda yakin ini cukup? Ayu mengangguk dan tersenyum malu-malu. Uang 50 juta, itu adalah uang yang paling saya butuhkan di dunia saat ini. Darmawan menatap wajah Ayu tanpa suara sejenak. Mata yang bening dan dalam. Tatapan yang teguh, tidak goyah di depan jumlah uang yang sangat besar.
Bertemu dengan tatapan itu, Darmawan merasakan kerinduan yang tajam dan samar bangkit di lubuk hatinya, seolah ia kembali bertemu dengan sesuatu yang sudah lama hilang, sebuah perasaan haru yang tak dapat dijelaskan. Meletakkan cek senilai 50 juta rupiah di tangan Ayu, Darmawan meninggalkan gedung tanpa sepatah kata pun. Duduk di kursi, belakang Mercedes, ia menatap gedung Nusantara Niaga yang semakin menjauh. Bening Ayu terus terbayang di pelupuk matanya, dan ia tak bisa menghilangkannya. Sekembalinya ke ruang kerjanya, Darmawan duduk lama di mejanya, tenggelam dalam pikiran. Di zaman sekarang, seseorang menolak 500 juta rupiah. Darmawan memanggil Suryo. Suryo, cari tahu diam-diam, siapa sebenarnya gadis bernama Ayu Lestari ini. Pastikan dia tidak menyadarinya. Suryo membungkuk keluar, dan 2 hari kemudian sebuah laporan tipis tergeletak di meja Darmawan. Suara Suryo terdengar berhati-hati. Bapak Darmawan, kami sudah menyelidiki asal-usul uang 50 juta tersebut. Darmawan membuka laporannya. Ibu Ayu sudah lama dirawat di ICU karena penyakit kronis, dan tunggakan tagihan rumah sakitnya tepat 50 juta rupiah. Uang yang ditarik Ayu malam itu adalah uang jaminan kosnya dan seluruh tabungannya yang dikumpulkan dengan susah payah untuk pengobatan ibunya. Dan uang itu ia berikan, seluruhnya untuk operasi pria yang tak dikenalnya. Suryo berdeham, lalu melanjutkan. Setelah malam ia menyelamatkan Darmawan, Ayu bekerja paruh waktu di sebuah restoran terdekat setiap malam sepulang kerja. Sampai jam 2 pagi ia mencuci piring, tidur hanya 4 jam, lalu kembali bekerja di kantor. Untuk mengumpulkan uang lagi demi pengobatan ibunya, membaca laporan itu, tangan Darmawan terhenti. Ujung jari yang memegang kertas menjadi pucat. Sementara ia berbaring di ruang VIP ICU yang nyaman dan dirawat oleh dokter-dokter terbaik, gadis yang menyelamatkan nyawanya justru harus membayar harga karena menghabiskan uang pengobatan ibunya, tidak tidur semalaman dan mencuci piring kotor. Darmawan meletakkan laporannya. Ia melepas kacamatanya, meletakkannya di meja, dan menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Di ruang kerja yang luas, hanya terdengar napasnya yang berat. 50 juta rupiah itu bagi gadis ini bukan sekadar uang, itu adalah tali penyambung nyawa ibunya, segalanya yang ia miliki. Dari mana ia mendapatkan kebaikan hati untuk memberikan semua itu kepada orang asing tanpa ragu-ragu? Darmawan merasa hatinya hancur. Ketika ia menyingkirkan tangannya, beberapa saat kemudian, matanya merah dan basah. Ia tidak bisa begitu saja mengabaikan gadis yang begitu manis dan mengharukan ini. Keesokan harinya, telepon di meja kerja Ayu berdering. Itu dari sekretariat Kusuma Jaya Group. Ia secara resmi diundang ke ruang kerja Presiden Direktur di kantor pusat. Setelah meletakkan gagang telepon, Ayu duduk termangu cukup lama. Ia berpikir, apakah ini karena ia menolak uang hadiah itu, dan ia takut, jangan-jangan ia telah melakukan suatu kesalahan. Pada hari yang sama, Ayu berdiri di depan gedung kantor pusat Kusuma Jaya Group, di kawasan Sudirman. Itu adalah gedung kaca yang puncaknya hanya bisa dilihat jika kita menengadahkan kepala jauh ke atas. Lampu gantung raksasa yang turun dari langit-langit, orang-orang dalam setelan jas yang disetrika sempurna, lalu lalang dengan cepat ini adalah dunia yang belum pernah Ayu lihat. Ruang kerja Presiden Direktur luas dan tenang. Salah satu dindingnya sepenuhnya terbuat dari kaca, menawarkan pemandangan panorama pusat kota Jakarta. Di dekat jendela itu berdirilah Darmawan. Ketika Ayu masuk, ia berbalik dan tersenyum. Ramah. Itu sama sekali bukan ekspresi berwibawa yang ia lihat terakhir kali di kantornya, melainkan senyum hangat seorang ayah. Karena Anda menolak hadiah, yang merupakan harga dari nyawa saya, sebagai orang yang lebih tua, mencari cara lain untuk membantu Anda. Saya sudah mendengar cerita tentang ibu Anda. Ayu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tatapan Darmawan hangat, namun memancarkan simpati yang dalam. Dengan suara tenang, Darmawan menyampaikan tawarannya. Ia menawarkan untuk segera memindahkan Ibu Ayu ke kamar VIP di rumah sakit terbaik di negara ini dan membayar penuh seluruh biaya pengobatan sampai ia sembuh total, yang akan ditanggung oleh Kusuma Jaya Group. Tes, operasi, rawat inap, obat-obatan tidak akan ada sepeser pun beban yang jatuh pada Ayu. Ayu tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Jantungnya berdegup kencang. Pengobatan ibunya, besok ibunya, sudah bisa mendapatkan perawatan yang layak di rumah sakit terbaik. Air mata mengalir deras dari mata Ayu. Ia berusaha menahannya, tapi tidak bisa. Menutup wajahnya dengan kedua tangan, ia menangis cukup lama. Seluruh tubuhnya berguncang. Kepahitan hari ketika ia berlutut di depan loket administrasi semuanya tumpah ruah. Darmawan menunggu, dalam diam. Ia hanya mendekatkan sekotak tisu perlahan ke arahnya. Beberapa saat kemudian, Ayu mengangkat matanya yang sembab. Dan perlahan menggelengkan kepala. Sambil mengusap air mata,
ia mulai berbicara. Suaranya bergetar, namun ia mengucapkan setiap kata dengan jelas. Bapak Darmawan, dalam kondisi saya, ini adalah tawaran yang sangat murah hati, tapi saya tidak bisa menerima kebaikan. Ini, saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan saat melihat seseorang meregang nyawa. Tatapan Darmawan bergetar. Ayu melanjutkan. Menganggap penyelamatan nyawa manusia sebuah tugas alami sebagai alasan untuk menerima kebaikan yang berlebihan itu tidak benar. Tagihan rumah sakit ibunya akan ia bayar sendiri dengan cara apapun, katanya, sambil menundukkan kepalanya dalam diam. Gadis ini. Darmawan merasa dadanya menghangat. Menolak 500 juta, sekarang menolak biaya pengobatan ibunya. Meski hidup hampir melarat bekerja paruh waktu setiap malam, gadis ini tidak melepaskan harga dirinya. Kejujuran jiwa yang mulia, bahkan keras kepala ini, sekali lagi sangat menyentuh Darmawan. Dan tepat pada saat itulah, ketika Ayu, yang sedang mengusap air mata, menggerakkan tangannya untuk menolak bantuan dengan sopan, lengan kemejanya yang usang, sedikit tersingkap oleh gerakannya. Di baliknya, terlihat pergelangan tangannya yang ramping. Di pergelangan tangan, itu melingkar sebuah gelang perak tua, yang memudar dimakan waktu dan membawa jejak tahun-tahun yang berlalu. Pandangan Darmawan terpaku pada gelang itu. Di permukaan peraknya yang hampir pudar, terukir pola yang sangat kecil, namun jelas. Itu adalah bunga Edelweiss. Pola bunga Edelweiss yang unik, kelopaknya, seolah berkibar tertiup angin. Napas Darmawan terhenti. Jantungnya seolah berhenti berdetak, dan di dalam dadanya terasa dingin. Ujung-ujung jarinya mati, rasa. Matanya bergetar. Bibirnya terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Pola ini, Darmawan sangat mengenal ukiran Edelweiss ini. Lebih tepatnya, bukan sekadar tahu. Di dunia ini, hanya ada satu orang yang pernah mengukir pola itu. 35 tahun yang lalu, Darmawan muda yang berusia 24 tahun, menghabiskan semalaman di bengkel perhiasan, memegang alat, ukir dan palu, setetes demi setetes keringat, memahat tepat pola ini. Darmawan melompat dari tempat duduknya. Saat itu Ayu baru saja akan membuka pintu dan keluar dari ruangannya. Suara Darmawan yang gemetar menghentikannya. Tunggu, sebentar. Ayu berbalik dengan terkejut. Darmawan sudah bangkit dari sofa dan berjalan ke arahnya. Bukan dengan langkahnya yang biasanya tenang dan berwibawa. Kakinya goyah, dan matanya berkaca-kaca, siap untuk tumpah. Dengan tangan gemetar, Darmawan hati-hati memegang pergelangan tangan Ayu. Ayu berjengit kaget, tapi ia menyadari bahwa tatapan pria itu terpaku pada pergelangan tangannya. Ia menatap gelang perak itu. Gelang perak tua yang memudar dimakan waktu selama 35 tahun. Ujung-ujung jari Darmawan gemetar hebat, seolah takut memecahkannya seperti kaca. Ia sangat pelan menyusuri ukiran Edelweiss itu dengan ujung jarinya. Dan bertanya dengan suara serak, "Dari mana Anda mendapatkan gelang ini?" Ayu sama sekali tidak mengerti. Ia tak habis pikir, mengapa Presiden Direktur Kusumajaya Group bereaksi begitu hebat terhadap gelang tuanya. Tapi melihat air mata di mata Darmawan, secara insting ia tahu bahwa ia tidak bisa menjawab sembarangan. Ini adalah gelang yang dijaga ibu saya seumur hidupnya bagai harta berharga. Dia bilang, dia mendapatkannya dari orang yang sangat disayanginya. Sebelum dia jatuh sakit, dia sendiri yang memakaikannya di tangan saya. Mendengar kata-kata itu, dunia Darmawan runtuh. Kakinya lemas. Pria yang seumur hidupnya telah menginjak-injak lawan, berdiri di puncak dunia bisnis, dan tak pernah menunjukkan kelemahan pada siapapun, ambruk di lantai ruang kerjanya. Darmawan menutup wajahnya dengan kedua tangan, dan dengan tubuh gemetar, ia menangis, tanpa suara. Ayu sangat syok. Pemimpin konglomerasi terbesar di Indonesia duduk di depannya di lantai sambil menangis. Tidak mengerti apa yang terjadi, ia berdiri kebingungan, tak tahu harus berbuat apa. Setelah menangis beberapa saat, Darmawan mengangkat matanya yang sembab ke arah Ayu. Melalui air mata, wajah gadis itu terlihat buram. Namun hal aneh terjadi. Garis wajah Ayu yang buram mulai bertumpang tindih dengan wajah orang lain. Mata yang bening dan dalam, senyuman yang malu-malu. 35 tahun lalu, Sari yang berusia 22 tahun menatapnya dengan mata seperti itu dan tersenyum. Bentuk mata Ayu, senyumannya yang manis, sama persis dengan Sari. Kenapa dia tidak menyadarinya dari awal? Darmawan memukul dadanya, keputusasaan yang meluap, kembali mencekik tenggorokannya. Itu terjadi 35 tahun yang lalu. Darmawan yang berusia 24 tahun adalah putra sulung dari pendiri konglomerasi besar, sedangkan Sari yang berusia 22 tahun adalah putri seorang buruh pabrik kecil. Mereka adalah manusia dari dua dunia yang berbeda. Namun mereka saling jatuh cinta.
Mereka bertemu di suatu hari musim semi, di lereng pegunungan yang dipenuhi bunga Edelweiss. Sari menyukai bunga Edelweiss. Ia tersenyum malu-malu, mengatakan bahwa bunga itu mirip dengannya tumbuh di tempat keras dan diterpa angin dingin, tapi tidak pernah layu. Darmawan pergi ke bengkel perhiasan demi Sari, semalaman, memegang pahat dan palu, tetes demi tetes ia mengukir pola Edelweiss di permukaan gelang perak, jari-jarinya kapalan, tapi ia tidak berhenti. Saat memakaikan gelang yang sudah jadi di pergelangan tangan Sari, Darmawan bersumpah dengan berlinang air mata, bahwa ia akan melindunginya seumur hidup. Sari, sambil menahan tangis, mengangguk. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Keluarga Darmawan, yang menentang keras, menyatakan bahwa mereka tidak akan menerima putri seorang buruh pabrik sebagai menantu. Ayahnya praktis mengurung Darmawan di ruang kerjanya, menuntutnya untuk segera melupakan Sari. Ketika Darmawan tidak menyerah, keluarga mengambil tindakan lebih ekstrem. Darmawan dikirim secara paksa untuk belajar ke Amerika Serikat. Sampai di bandara, ia dikawal oleh orang-orang suruhan keluarganya, tidak dibiarkan melangkah selangkah pun ke arah lain. Di hari keberangkatannya, Darmawan tidak melihat apapun di balik kaca bandara. Air mata mengaburkan pandangannya. Begitulah Darmawan dipisahkan secara paksa dari Sari. Di Amerika, ia hanya merindukan Sari. Ia menulis surat, tapi tidak pernah ada balasan. Keluarganya menyita semuanya. Bertahun-tahun berlalu, Darmawan menjadi pemimpin Kusuma Jaya Group, tapi ia tidak pernah menikah. Ia menjalani seluruh hidupnya sendirian, menyimpan cinta pada Sari di dalam hatinya. Sementara itu, Sari yang ditinggal sendirian menghadapi tahun-tahun yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Setelah kepergian Darmawan, keluarga, Sari memaksanya menikah dengan pria lain. Seberapapun ia menangis dan melawan, semuanya sia-sia. Pria itu adalah seorang penjudi. Semua uang yang didapatkannya dibawa ke tempat judi, dan saat mabuk ia sering main tangan. Gelang perak di pergelangan tangan Sari menjadi incaran suaminya sejak awal pernikahan mereka. Setiap kali suaminya butuh uang, ia membentaknya untuk menjual gelang itu. Tapi, Sari menolak sampai akhir. Ia tidak akan pernah menyerahkan gelang itu. Biarlah, ia dipukuli. Setiap kali suaminya mengayunkan tangan, Sari memeluk gelang itu di dadanya dan meringkuk. Seluruh tubuhnya penuh memar, tapi ia tidak menyerahkan gelangnya. Ukiran Edelweiss yang dibuat oleh Darmawan adalah satu-satunya sandarannya. Pada akhirnya, suaminya yang dikejar-kejar rentenir, pergi dari rumah pada suatu fajar dan tak pernah kembali. Yang tersisa hanyalah tumpukan utang dan ayu kecil. Sari mulai berdagang di pasar tradisional. Ia bangun jam 4 pagi, menggelar dagangan sayurnya, dan berdiri berjualan hingga jam 10 malam. Tangannya pecah-pecah, kakinya bengkak, tapi ia tak bisa beristirahat. Ia harus menyekolahkan Ayu. Di musim hujan jari-jarinya kaku kedinginan, di musim kemarau, ia hampir pingsan karena kepanasan, tapi Sari selalu bangkit lagi kembali ke lapaknya. Setiap kali melihat wajah Ayu yang berseri, Sari mengelus gelang di pergelangan tangannya dan berbisik seperti mantra, anak ini harus kubesarkan dengan baik. Anak ini, setelah berhasil membesarkan Ayu dengan susah payah, Sari akhirnya tak kuat lagi dan jatuh sakit. Darmawan, sebagai pemimpin perusahaan besar, hidup dalam kemewahan, tanpa beban dan kekhawatiran. Ia mengenakan setelan jas mahal, naik mobil dengan sopir, dan bisa mendapatkan apapun yang ia inginkan. Sedangkan Sari, agar tidak melupakannya, melindungi gelang itu dengan harga tubuh yang memar, menitikan air mata darah di pasar membesarkan putri mereka, dan akhirnya terbaring di ranjang rumah sakit, bernapas dengan bantuan oksigen. Darmawan memukul dadanya dengan kepalan tangan. 1, 2 suara pukulan tumpul menggema di ruangan. Rasa bersalah yang tak tertahankan menindihnya dengan seluruh beban yang ada. Ia tak mampu menahan isak tangis yang meledak dari tenggorokannya. Ayu menatapnya ketakutan. Ia belum mengerti mengapa pria dewasa ini begitu hancur. Darmawan mengangkat wajahnya, yang berurai air mata ke arah Ayu, dan ia menggenggam tangan Ayu yang kasar dan pecah-pecah dengan kedua tangannya. Tangan Darmawan panas dan basah oleh air mata. Maafkan aku sangat menyesal. Sekarang, apapun yang terjadi, aku akan selalu melindungi kalian berdua. Suara Darmawan serak dan bergetar. Namun, bobot dari kata-kata itu lebih berat dari langit. Ayu belum sepenuhnya mengerti apa arti di balik air mata orang dewasa yang tak dikenalnya ini. Namun ia merasakan, kehangatan tangan pria yang bergetar itu, menyalurkan kesedihan dan ketulusan yang mendalam, dan tak terkatakan. Sementara itu, di ruang kerja Wakil Presiden Direktur Kusuma Jaya Group, atmosfernya sama sekali berbeda. Prasetyo Kusuma, 15 tahun, adik, laki-laki Darmawan yang lebih muda 4 tahun dan menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Kusuma Jaya Group.
terbenam dalam di kursi kulit di ruangannya. Yang luas, ia perlahan menyesap whisky. Prasetyo sudah lama memegang satu keyakinan teguh. Karena kakaknya, Darmawan, hidup melajang seumur hidup, kekayaan raksasa Kusuma Jaya Group, dan posisi pewaris secara hak menjadi miliknya dan anak-anaknya. Semakin tahun berlalu, keyakinan itu semakin kuat. Darmawan, yang sudah berusia 59, jangankan menikah, berpacaran, pun tidak. Namun, rumor aneh mulai sampai ke telinga Prasetyo. Kakaknya memanggil seorang akuntan biasa dari anak perusahaan Nusantara Niaga ke ruang kerjanya di kantor pusat. Lebih dari itu, mereka berbicara empat mata dalam waktu yang lama, dan kemudian muncul informasi yang tidak masuk akal. Darmawan bahkan menitikkan air mata di depan karyawan wanita itu. Mendengar ini, Prasetyo kehilangan ketenangannya yang biasa. Tangan yang meletakkan gelas di meja menegang. Prasetyo segera mengerahkan anak buahnya. Ia menggerakkan informan yang sudah lama disuapnya dan memerintahkan mereka untuk menyelidiki secara menyeluruh siapa akuntan ini. Hasilnya datang dengan cepat. Karyawati akuntansi Nusantara Niaga, ibunya, Sari, dan kalimat kuncinya, Sari adalah cinta pertama Presiden Direktur Darmawan, Kusuma 35 tahun lalu, dan Ayu Lestari adalah putri tunggalnya. Wajah Prasetyo menggelap. Putri dari cinta pertama yang dirindukan dan ditangisi kakaknya seumur hidup. Jika Darmawan mengadopsi Ayu, atau lebih buruk lagi, menjadikannya pewaris, semua yang ia tunggu-tunggu seumur hidup akan hancur dalam sekejap. Kekayaan Kusuma Jaya Group, posisi wakil presiden direktur, masa depan yang ingin ia wariskan kepada anak-anaknya semuanya. Tangan Prasetyo gemetar. Urat-urat di dahinya menonjol, ia menggertakkan giginya. Tidak akan kubiarkan, posisi ini milikku. Milikku, aku sudah menunggunya selama 30 tahun. Mulai malam itu, Prasetyo mulai merajut intrik liciknya. Beberapa hari kemudian, di portal berita dan forum online, muncul artikel dengan judul yang menggegerkan. Itu adalah ulah media bayaran dan publikasi online yang sudah lama dikelola oleh Prasetyo. Judul-judul itu berbunyi, karyawati anak perusahaan, sengaja mendekati bos konglomerat memanfaatkan kelemahannya, pemburu harta, mengincar warisan triliunan. Di dalam teks, dengan cerdik disebutkan nama, perusahaan Ayu, Nusantara Niaga, dan informasi bahwa itu adalah seorang wanita, muda, staf akuntansi berusia 20-an. Namanya tidak disebut secara langsung, tapi semuanya diatur sedemikian rupa sehingga penyelidikan sekecil apapun akan langsung tahu siapa yang dimaksud. Internet langsung meledak. Di kolom komentar, rumor tak berdasar disalin dan disebarkan seolah-olah itu kebenaran. Orang-orang yang tidak mengenal wajah Ayu melontarkan hujatan kotor. Pura-pura miskin buat menggoda bos, merencanakan semuanya di IGD supaya bisa bayarin tagihan cerita-cerita yang menjijikkan dan tak terbayangkan memenuhi dunia maya. Keesokan paginya, datang bekerja lebih awal seperti biasa. Saat Ayu membuka pintu, ia merasakan atmosfer sedingin es di kantor menyelimuti tubuhnya. Tatapan rekan-rekan kerjanya berubah. Orang-orang yang kemarin mengajaknya makan siang, hari ini membuang muka saat bertatapan dengannya. Di lorong, dari belakang, terdengar bisikan karyawan yang lewat. Pantas saja presdir sendiri yang datang, ternyata main kotor di belakang. Selalu bawa roti bekal murahan, sok suci, ternyata busuk juga aslinya. Langkah Ayu melambat. Ia tidak mengerti apa yang terjadi. Namun ketika ia duduk di mejanya dan bahkan rekan di sebelahnya, memalingkan pandangan, Ayu sadar ada sesuatu yang sangat salah. Saat istirahat makan siang, duduk sendirian di pantry, Ayu membuka internet di ponselnya. Saat matanya menyusuri judul-judul artikel, tangannya kaku. Di layar kecil ponselnya, ribuan komentar jahat menghujamnya layaknya air terjun. Pandangan Ayu mengabur, huruf-huruf itu luntur oleh air mata. Pemburu harta, padahal Ayu hanya menyelamatkan seseorang yang hampir mati di IGD, tapi dunia mewarnai perbuatan baiknya dengan kebohongan yang begitu menjijikkan. Ayu menutup ponselnya perlahan. Dengan tangan gemetar ia mengambil rotinya, tapi tak sepotong pun bisa ia telan. Sementara itu, Prasetyo, yang duduk di ruangannya sambil tersenyum sinis melihat reaksi terhadap artikel-artikel itu tidak berniat berhenti. Rumor saja tidak cukup. Dibutuhkan jebakan yang kuat dan tak terbantahkan untuk menghancurkan Ayu selamanya. Prasetyo menelepon langsung Direktur Keuangan Nusantara Niaga. Orang, ini sudah lama ia pegang rahasianya. Lakukan seperti yang kukatakan. Ubah buku besar akuntansinya, tepat sebesar 50 juta rupiah, tidak kurang, tidak lebih. Terdengar uraguan di ujung telepon, tapi Prasetyo memotongnya dengan dingin. Kamu ingat uang 10 miliar di rekening luar negerimu? Kalau tidak, menurut aku terpaksa menyerahkan mutasi rekening itu ke kejaksaan. Setelah menutup telepon, senyum licik muncul di bibir Prasetyo,
50 juta rupiah. Jumlah yang persis sama dengan yang dibayarkan Ayu untuk operasi Darmawan. Perhitungan liciknya adalah menggunakan uang ini dan menjebak Ayu sebagai penggelap dana perusahaan. Malam itu sepulang kerja, Ayu pergi ke rumah sakit. Di balik kaca ICU terlihat ibunya. Ibu yang bernapas dengan masker oksigen. Seluruh dunia menudingnya, namun ia tidak boleh menangis di depan ibunya, batin Ayu sambil mengatupkan rahang. Namun, saat melihat pantulan dirinya di kaca, air mata yang ditahannya tumpah. Ayu membekap mulutnya sendiri agar tidak bersuara, meringkuk di sudut lorong dan tubuhnya bergetar karena isak tangis. Ibu, aku tidak melakukan hal buruk. Kenapa ini terjadi? Aku tidak mengerti. Bisikannya yang sepi, yang tak didengar siapapun, larut dalam dinginnya lorong rumah sakit. Gelang perak yang memudar di pergelangan tangannya berkilau redup, namun cahayanya tertutup oleh air matanya. Mendapat perintah dari Prasetyo, Direktur Keuangan Nusantara Niaga beraksi malam, itu juga. Ia masuk ke server utama perusahaan dan membuka buku besar elektronik. Ujung jarinya bergetar, tapi uang 10 miliar di rekening luar negerinya memaksanya bertindak. Direktur Keuangan itu mulai memalsukan angka-angka dalam laporan. Tepat 50 juta rupiah. Itu adalah manipulasi halus yang menciptakan ilusi bahwa 50 juta rupiah telah menguap dari kas perusahaan. Tapi hanya mengubah angka tidaklah cukup. Prasetyo menuntut jebakan sempurna yang tak akan bisa dihindari Ayu. Direktur Keuangan memeriksa catatan kehadiran Ayu dan riwayat login sistem di bawah ID kerjanya. Dan ia menemukan detail yang krusial. Seminggu yang lalu, pukul 10 malam, Ayu menarik 50 juta di ATM dekat rumah sakit. Itu adalah uang yang ia tarik setelah menjual semua miliknya dan mengambil uang jaminan kos untuk membayar rumah sakit ibunya. Direktur Keuangan mencocokkan waktu hilangnya uang di sistem agar persis sama dengan waktu penggunaan ATM oleh Ayu pukul 10 malam. Semuanya terlihat seolah-olah Ayu mencuri 50 juta rupiah dari sistem elektronik perusahaan dan langsung menariknya di ATM. Waktu, jumlah uang, lokasi penarikan semua kepingan teka-teki mengarah pada Ayu. Mencetak dokumen palsu itu, Direktur Keuangan menyerahkannya ke Departemen Audit dengan laporan. Telah terdeteksi akses ilegal ke sistem menggunakan ID, staf akuntansi Ayu Lestari, dan waktu hilangnya uang 50 juta dari kas. Bertepatan persis dengan waktu penarikan uang tunai olehnya di ATM. Itu adalah pemalsuan bukti yang tak bercela dan sempurna. Keesokan siangnya, Ayu seperti biasa duduk di mejanya di ruang akuntansi, diam-diam membereskan dokumen. Saat itulah telepon mejanya berdering. Itu dari Departemen Audit Internal. Wajah Ayu yang menjawab panggilan itu perlahan memucat. Suara di telepon sangat tajam dan dingin. Ia diperintahkan untuk segera menghentikan semua pekerjaannya dan melapor ke ruang audit di gedung utama. Setelah menutup telepon, Ayu menundukkan kepalanya bingung. Ruang audit, pemanggilan ke Departemen Audit sangat jarang terjadi untuk seorang staf akuntansi biasa. Dengan perasaan cemas memasuki lift, Ayu merasakan jantungnya berdegup semakin kencang. Saat membuka pintu ruang audit, Ayu merasakan hawa di ruangan itu sangat dingin. Ruangan suram berdinding kaku, berwarna abu-abu tanpa satupun jendela. Di balik meja panjang duduklah kepala Departemen Audit dengan tangan terlipat. Di sampingnya terdapat map tebal berisi dokumen. Belum sempat Ayu duduk di kursi, kepala audit itu mengambil map dan melemparkannya dengan kasar ke depannya. Kertas-kertas berserakan di atas meja. Hasil cetak laporan keuangan yang dipalsukan. Dan di atasnya mutasi ATM yang ditandai spidol merah pada baris penarikan tunai jam 10 malam. Ayu Lestari. Suara kepala audit sedingin. Saya pikir Anda orang baik-baik. Ternyata Anda orang yang sangat berbahaya. Tepat pada malam itu, jam 10, saat uang 50 juta rupiah hilang dari kas perusahaan, Anda menarik persis 50 juta di ATM. Semua buktinya ada di sini. Wajah Ayu menjadi seputih kertas. Jantungnya serasa jatuh. Angka 50 juta berputar di depan matanya. Itu adalah uang untuk rumah sakit ibunya. Itu uang pribadinya, tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Dengan suara gemetar, Ayu berusaha keras menjelaskan, Bapak Kepala, ini salah paham. Itu uang pribadi saya. Saya tidak menyentuh uang perusahaan. Mata Ayu berkaca-kaca, namun kepala audit bahkan tidak bergeming. Waktu selisih di laporan dan waktu penarikan Anda cocok, alasan apa lagi? Kepala audit memotong dingin, mengetuk jarinya pada waktu yang ditandai spidol merah. Tentu saja, Direktur Keuangan, namun tidak ada yang tahu kebenarannya di ruangan ini. Ayu melompat dari kursinya. Itu tidak benar. Malam itu saya membayar operasi. Seseorang yang pingsan di IGD, menghabiskan semua uang saya.
lalu saya pergi, memohon penundaan pembayaran untuk ibu saya. Tolong, periksalah. Suaranya pecah. Air mata jatuh dari dagunya ke atas dokumen-dokumen itu, tapi kepala audit bahkan tidak mendengarkannya sampai selesai. Segera tulis surat, pengunduran diri dan angkat kaki dari perusahaan. Ini bukan sekadar kesalahan, laporan, ini penggelapan. Karena orang-orang seperti Andalah, karyawan yang jujur jadi menderita, pemecatan, dipecat. Kata-kata itu menghantam gendang telinga Ayu, kakinya terasa lemas. Ayu mencengkeram erat sandaran kursi agar tidak jatuh. Penggelapan. Ayu, yang seumur hidup tak pernah menginginkan milik orang lain, kini dicap sebagai penggelap dana. Dia, yang menjahit kaos kakinya, yang berlubang dan makan roti kering, tak sekalipun mengambil hak orang. Namun, di hadapan bukti palsu, kejujurannya tak berdaya. Dengan tangan bergetar, Ayu mengumpulkan kertas-kertas yang berserakan di meja dan memeluknya di dada. Ini buktinya, ini bukti bahwa saya pencuri. Rasa tidak terima dan kepahitan bagai logam cair mendidih di lubuk jiwanya, tapi Ayu tidak bisa meluapkannya. Ia merasa jika ia melakukannya, ia akan hancur lebur. Keluar dari ruang audit, Ayu harus turun ke ruang akuntansi untuk mengambil barang-barang pribadinya. Saat pintu lift terbuka dan ia berjalan menyusuri lorong, tatapan karyawan yang lewat telah berubah. Rumor sudah menyebar ke seluruh gedung. Ketika ia membuka pintu ruang akuntansi, semua mata tertuju padanya. Tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun, tapi keheningan itu jauh lebih dingin. Atasannya memalingkan muka saat bertatapan, dan rekan di sebelahnya menarik kursinya menjauh seolah menghindari penderita penyakit menular. Dengan kepala tertunduk, Ayu berjalan ke mejanya. Ia membuka laci dan mulai mengeluarkan barang-barangnya. Beberapa pulpen, bingkai kecil berisi foto ibunya, hanya itu. Barang-barang yang cukup dimasukkan ke dalam satu kantong plastik. Tepat pada saat itu, dari belakang terdengar suara keras yang sengaja ditujukan agar ia mendengarnya. Pantas saja setiap hari bawa roti murahan, pura-pura suci, ternyata di belakang nyuri 50 juta dari kas. Benar-benar menjijikkan. Itu adalah karyawan muda yang biasa mengejek Ayu melarat di belakang punggungnya. Setelah kata-kata itu, terdengar kekahan sinis. Karyawan lain menimpali, kan orang bilang, yang pura-pura baik itu yang paling berbahaya, dan ia berdecak. Tangan Ayu membeku. Jari-jarinya yang memegang pulpen begitu kaku hingga kukunya menancap di telapak tangan. Tenggorokannya tercekat, tapi ia tidak membalas. Ia merasa jika ia membuka mulut, ia akan menangis meraung-raung. Ayu mengambil kantong plastiknya dan berdiri. Saat ia bersiap keluar dari kantor, dua petugas keamanan dari departemen audit sudah menunggu di pintu. Mereka mengikutinya dari belakang layaknya mengawal penjahat. Selama ia berjalan di lorong, karyawan dari departemen lain mengintip dari balik pintu. Bisik-bisik yang berdengung seperti lebah terus mengikutinya. Keluar dari gedung, cahaya matahari siang menerpa wajahnya. Namun tak ada kehangatan yang dirasakannya. Dari belakang terdengar suara pintu kaca ditutup. Klik. Bersamaan dengan suara itu, pekerjaannya di perusahaan ini berakhir. Ia dibuang ke jalan layaknya sebutir debu, begitu mudah, tanpa arti apa-apa. Kembali ke kamar kos kecilnya yang sempit di sebuah gang padat, Ayu mengunci pintu lalu ambruk ke lantai. Padahal aku cuma melakukan hal yang benar untuk menolong nyawa orang yang hampir mati. Kenapa dunia membalas ketulusanku dengan kebohongan sekotor ini? Hatinya serasa dicabik-cabik. Ayu mencengkeram dadanya dan menangis terseduh-seduh. Air mata yang selama ini ditahannya meluap bagai bendungan jebol. Seluruh tubuhnya bergetar hebat. Betapapun ia menggertakkan gigi dan menggigit bibirnya, air matanya tak bisa dihentikan. Dengan tangan gemetar, Ayu menggenggam erat gelang perak di pergelangan tangannya. Gelang perak berukir Edelweiss yang memudar, yang dipakaikan ibunya sebelum jatuh sakit. Satu-satunya barang yang menyimpan kehangatan ibunya. Ibu, aku takut sekali. Aku dipecat dari kerjaan. Tapi aku sumpah, aku tidak mencuri uang perusahaan. Ibu percaya padaku, kan? Suara tangisannya menggema di ruangan kosong itu. Tak ada yang menjawab, karena ibunya saat ini terbaring tak sadarkan diri di rumah sakit. Sementara itu, di kantor pusat Kusuma Jaya Group, suasananya sangat berbeda. Darmawan, yang sedang dalam masa pemulihan di rumah, menerima laporan mendesak dari Suryo. Karyawati anak perusahaan Nusantara Niaga, Ayu Lestari, diperiksa oleh Departemen Audit karena dicurigai menggelapkan 50 juta rupiah dari kas perusahaan dan langsung dipecat. Membaca laporan itu, Darmawan terpaku pada satu kalimat. Jumlah penggelapan, 50 juta rupiah. Pandangan mata Darmawan berubah, seolah batu dilemparkan ke danau yang tenang, kilatan tajam muncul di matanya. 50 juta rupiah.
Itu adalah jumlah yang sama persis dengan yang dibayarkan Ayu untuk operasinya, dengan memberikan seluruh tabungannya. Terlalu kebetulan untuk menjadi sekadar kebetulan, Ayu mencuri uang perusahaan. Gadis yang begitu mulia, hingga rela memberikan uang nyawa ibunya untuk orang asing tanpa berpikir panjang. Gadis yang menggelengkan kepala saat disodorkan uang 500 juta di depan matanya. Bahwa dia mencuri 50 juta. Darmawan langsung paham. Ini adalah jebakan, dirajut dengan licik oleh seseorang yang memanfaatkan kepolosan gadis. Itu. Rahang Darmawan mengeras. Urat-urat menonjol di dahinya. Tangannya bergetar. Buku-buku jari yang menggenggam laporan itu memutih. Penyelamatku, darah daging wanita yang kurindukan dan kutangisi seumur hidup, berani-beraninya, difitnah dan dituduh pencuri. Kilatan baja yang dingin muncul di mata Darmawan. Itu adalah mata seekor harimau yang telah berperang puluhan tahun di puncak dunia bisnis. Darmawan segera memanggil Suryo. Ia memerintahkan untuk menyelidiki kasus penggelapan 50 juta di Nusantara Niaga, mencari tahu apakah ada jejak manipulasi dalam laporan elektronik, apakah ada kejanggalan dalam aliran dana, siapa dalang di baliknya, dan jangan sisakan keraguan sekecil apapun, usut tuntas semuanya. Suryo membungkuk dan menjawab, kami pasti akan menemukannya, Bapak Darmawan. Setelah Suryo keluar, Darmawan berdiri sendirian di dekat jendela. Ia mengepalkan tangannya kuat-kuat. Kuku-kukunya menusuk telapak tangan, hingga meninggalkan bekas, tapi ia tidak merasakannya. Tunggu saja, siapapun yang berani menyentuh penyelamatku, aku pasti akan mencarinya dan membuatnya berlutut. Api sang harimau tak padam di mata Darmawan. Menerima perintah dari Darmawan, Suryo tidak membuang waktu 1 jam pun. Di lantai -3 kantor pusat Kusuma Jaya Group, di sebuah ruang konferensi, rahasia yang bahkan karyawan biasa tidak tahu keberadaannya, lampu menyala. Suryo mengumpulkan 5 agen dari Departemen Intelijen Super Rahasia Kusuma Jaya Group dan 3 pakar keamanan siber terbaik di negara ini. Di waktu biasa, orang-orang ini layaknya bayangan yang bertanggung jawab atas keamanan informasi, rahasia dan investigasi internal. Mengunci pintu, Suryo memulai misi khusus dari Presiden Direktur. Kita harus menemukan dalang sebenarnya dari penggelapan di Nusantara Niaga. Dari log server sampai aliran dana jangan lewatkan sebutir debu pun. Tatapan para agen menjadi setajam silet. Bagi mereka, misi khusus Presiden Direktur setara dengan operasi lembaga investigasi negara tingkat tinggi. Pekerjaan dimulai malam itu juga. Pakar siber meretas masuk ke server utama, Nusantara Niaga. Mereka mulai menganalisis log sistem akuntansi hingga ke hitungan detik. Ribuan baris log berjatuhan layaknya air terjun di layar monitor. Pukul 2 pagi, saat cangkir kopi ketiga sudah kosong, jari ketua tim siber terhenti di atas keyboard. Ketemu. Pada malam laporan itu dipalsukan, pukul 21,47 tercatat login sistem menggunakan ID Ayu. Sepintas terlihat seperti Ayu sendiri yang melakukannya. Namun para pakar menelusuri lebih jauh. Melacak rute koneksi, mereka menemukan bahwa alamat IP perangkat yang digunakan untuk login sama sekali berbeda dari komputer Ayu di ruang akuntansi. Jejak login dari laptop pribadi Direktur Keuangan terlihat jelas. Seseorang, menggunakan ID Ayu, telah memalsukan laporan tersebut. Namun tim intelijen tidak berhenti sampai di situ. Mereka harus mencari tahu mengapa Direktur Keuangan melakukan ini dan siapa di belakangnya. Para agen mulai melacak transaksi keuangan Direktur Keuangan. Mereka memeriksa tidak hanya rekening pribadinya, tapi juga istrinya dan bahkan ibu mertuanya. Dan mereka menemukan bukti telak. Rekening luar negeri rahasia milik Direktur Keuangan. Rekening bayangan, bukan atas nama kerabatnya, melainkan pihak ketiga. 3 bulan lalu, dalam 1 kali transfer, dana besar masuk ke rekening ini 10 miliar rupiah. Menelusuri sumber uang 10 miliar ini, benang merahnya mengarah pada rekening rahasia yang terhubung langsung dengan kantor wakil Presiden Direktur Kusuma Jaya Group. Itu adalah Prasetyo. Mata Suryo berkilat. Namun ia adalah orang yang sangat berpengalaman. Alih-alih langsung melapor, ia menggali lebih dalam lagi. Jaringan pribadi Prasetyo, email, kerja, penyimpanan cloud jaring tim intelijen menyisir semuanya dengan cermat, dan terkuaklah hal yang tidak disangka-sangka oleh Suryo. Ditemukan laporan penggelapan harta keluarga bernilai triliunan rupiah yang telah secara diam-diam disedot Prasetyo selama bertahun-tahun untuk merebut posisi ketua. Aliran dana yang didistribusikan ke puluhan rekening luar negeri sangat rumit bagai jaring laba-laba, tapi tim intelijen berhasil mengurai benang kusut itu. Di balik tuduhan palsu penggelapan 50 juta rupiah, bersembunyi maling yang telah merampok triliunan. Setelah mengumpulkan semua bukti, Suryo dengan 2 map tebal di tangannya naik
ke ruangan di lantai paling atas kantor pusat. Satu map berisi bukti rekayasa terhadap Ayu. Map lainnya bukti penggelapan dana oleh Prasetyo. Darmawan berdiri menghadap jendela. Ketika Suryo masuk, ia berbalik. Suryo membungkuk dalam-dalam dan melapor. Bapak Darmawan, kami telah menemukan pelakunya. Direktur Keuangan Nusantara Niaga menggunakan ID Ayu, memalsukan laporan yang telah dibuktikan oleh log system, dan uang suap 10 miliar ditransfer ke Direktur Keuangan ini dari rekening rahasia pribadi Bapak Wakil Presiden. Direktur Rahang Darmawan sedikit bergerak. Ia sudah menduganya. Tapi mengetahui, kepastiannya membawa rasa sakit yang sama sekali berbeda. Dan ada satu hal lagi, Pak. Suryo membuka map kedua. Di depan Darmawan tergelar laporan lengkap tentang penggelapan triliunan rupiah yang telah disedot Prasetyo selama bertahun-tahun. Darmawan menatap dokumen-dokumen itu tanpa suara sejenak. Angka-angka di kertas itu tak terbaca oleh matanya. Di kepalanya hanya ada satu pikiran. Adik kandungnya sendiri, demi uang, telah memfitnah penyelamat nyawanya, putri dari cinta pertamanya, menjadikannya pencuri dan membuangnya ke jalanan. Tangan Darmawan gemetar, entah karena marah atau karena sedih. Ia sendiri tak tahu. Adik sekandung yang tumbuh dari rahim yang sama, semasa kecil mereka berangkat sekolah bergandengan tangan, dan saat ayah mereka meninggal, mereka menangis bersama. Dan adik ini, demi harta yang tak seberapa, telah menginjak-injak kehidupan gadis paling bersih dan suci di dunia. Kemarahan dan kepahitan mendidih di dada Darmawan, tapi dengan mengertakkan gigi, ia menelannya. Sekarang bukan waktunya untuk menangis. Darmawan meletakkan dokumen-dokumen itu dengan tenang. Mengeluarkan buku catatan tua dari laci meja, ia membalik halamannya. Di sana terdapat nomor langsung, seorang pejabat tinggi Kejaksaan Agung. Darmawan mengangkat gagang telepon dan memutar nomor itu. Setelah dua nada dering, ujung telepon di sana menjawab, "Hari ini kita akan menangkap pencuri paling menjijikkan di negara ini. Perintahkan penyidik-penyidik terbaikmu untuk segera merapat ke ruang wakil Presiden Direktur Kusuma Jaya Group." Suara Darmawan rendah dan khusyuk. Ia menahan badai emosi, namun ketebalan amarah dalam ketenangannya pasti dirasakan secara naluriah oleh lawan bicaranya. Setelah menutup telepon, Darmawan berdiri. Ia mengenakan mantel wol hitamnya, merapikan kerahnya, dan mengencangkan tali sepatunya kuat-kuat. Dari pantulan cermin, tak ada lagi jejak pria dewasa yang ramah. Sebagai gantinya, tatapan seekor harimau yang akan menghukum orang yang berani mengusik apa yang tak boleh diusik. Darmawan membuka pintu dan melangkah keluar dengan wibawa mematikan. Suryo mengikuti diam-diam setengah langkah di belakang. Karyawan di lorong yang melihat wajah Darmawan secara naluriah menepi. Ini bukan presiden direktur mereka yang biasanya ramah. Di lorong ini sedang berjalan harimau yang memancarkan aura niat membunuh untuk menghukum orang yang mengusik miliknya. Saat pintu lift tertutup, Darmawan bergumam pelan, "Tunggu saja, Prasetyo. Setiap tetes air mata yang kau buat gadis itu tumpahkan, akan kubalas berlipat ganda." Pada saat yang sama di ruang wakil presiden Direktur Kusuma Jaya Group, Prasetyo duduk dalam di kursi kulitnya, menatap layar televisi besar di dinding. Di layar terpampang judul berita. Karyawati anak perusahaan Kusuma Jaya Group dipecat karena penggelapan dana. Sudut bibir Prasetyo perlahan naik, menuangkan whisky ke gelas kristal. Ia bergumam sendiri, "Sekarang hidup si akuntan itu sudah hancur, dan seluruh kekayaan kakakku menjadi milikku." Meneguk whiskynya, ia tersenyum licik. Semuanya berjalan sesuai rencana. Ia telah menghancurkan Ayu di mata publik lewat artikel dan mendepaknya dari perusahaan dengan laporan palsu. Kini tak seorang pun bisa mendekati Darmawan. Prasetyo mengangkat gelasnya, bersulang pada kekosongan. Tepat pada detik itu, brak, pintu berat ruangan itu terbuka dengan kasar ke dalam. Prasetyo tersentak dan menoleh. Tangannya yang memegang gelas membeku. Dari balik pintu, belasan pria berjas hitam menerobos masuk. Mereka adalah penyidik dari Satuan Tugas Khusus Kejaksaan Agung. Di belakang mereka, masuklah Suryo dengan tas kerja hitam di tangannya. Dan terakhir, dengan langkah penuh wibawa, Darmawan melangkah masuk ke ruangan adiknya. Wajah Prasetyo seputih kertas. Gelas di tangannya terlepas dan jatuh ke karpet. Dengan suara berdebum, cairan coklat itu menyerap ke dalam serat karpet. Tapi Prasetyo tidak peduli. Menatap mata kakaknya, ia merasakan hawa dingin menjalari seluruh tubuhnya. Prasetyo melompat berdiri dan berteriak, "Kakak, kondisimu belum pulih. Apa yang kau lakukan?" "Aku cuma menghukum wanita yang mengincar hartamu. Aku melakukan ini demi kakak." Darmawan tidak menjawab, tidak sepatah kata pun. Sebaliknya, ia mengangguk pada Suryo. Suryo membuka tasnya dan mengeluarkan setumpuk dokumen. Pertama,
bukti transfer suap 10 miliar dan log palsu Nusantara Niaga. Darmawan merampas kertas-kertas itu dan melemparkannya sekuat tenaga ke wajah Prasetyo. Lembaran-lembaran itu beterbangan di udara, menghantam dada dan wajah Prasetyo. Kertas-kertas itu berserakan di lantai dengan suara gemerisik. Wajah Prasetyo menjadi sepucat mayat. 10 miliar. Ini adalah dokumen yang berisi semua jejak suap yang dikirim ke Direktur Keuangan. Darmawan belum berhenti. Ia merampas tumpukan dokumen kedua yang disodorkan Suryo. Itu adalah laporan penggelapan dana triliunan rupiah yang telah lama disembunyikan Prasetyo. Darmawan membantingnya kuat-kuat ke lantai marmer di depan Prasetyo. Dokumen-dokumen itu menghantam lantai dengan suara berdebuk dan menyebar bagai kipas. Kaki Prasetyo lemas, kakinya bergetar. Angka-angka di kertas-kertas itu menari-nari di depan matanya. Semua kebusukan yang ia sembunyikan dengan rapat kini terbongkar habis. Darmawan melangkah maju dan berbicara. Berani-beraninya kau menyentuh penyelamatku, darah daging wanita yang kucari dengan air mata darah? Suara Darmawan sangat rendah, tapi begitu berat hingga dinding ruangan terasa bergetar. Matanya menyala dengan api baja yang dingin. Apa kau ini masih manusia? Teriakannya mengguncang ruangan. Bahkan para penyidik menahan napas. Prasetyo sadar bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Lututnya lemas dan ia jatuh berlutut di depan Darmawan. Lutut celananya berdebuk membentur lantai. Kakak, maafkan aku, ampuni aku, setidaknya demi anak-anakku, kumohon. Prasetyo mencengkeram ujung celana Darmawan, menangis histeris. Wajahnya basah oleh ingus dan air mata. Dari pria yang beberapa detik lalu tersenyum licik sambil minum whisky, kini tak tersisa sedikit pun. Darmawan menatap tangan Prasetyo, tangan kotor adiknya yang mencengkeram celananya. Dengan tangan ini ia telah menuduh gadis 26 tahun sebagai pencuri dan membuangnya ke jalanan. Darmawan menepis tangan Prasetyo tanpa ampun. Kehancuranmu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan air mata penyelamatku. Setelah mengatakan itu, Darmawan membalikkan badan. Ia tidak menoleh lagi. Para penyidik mendekati Prasetyo dan memborgolnya. Klik. Suara logam yang dingin bergema di ruangan. Prasetyo menatap pergelangan tangannya yang diborgol. Menundukkan kepala tanpa daya. Laporan masuk bahwa Prasetyo telah dibawa pergi, dan Direktur Keuangan yang disuap telah ditangkap. Semua dalang tragedi ini telah diamankan. Darmawan tidak membuang waktu sedetik pun. Keluar dari gedung, ia berkata pada Suryo, siapkan mobil. Kita langsung menuju tempat Ayu sekarang juga. Suryo sudah menyiapkan kendaraannya. Mercedes hitam membelah pusat kota Jakarta. Jalan aspal yang mulus, perlahan menyempit, dan mobil itu masuk ke sebuah gang yang dipenuhi rumah-rumah kumuh. Mobil berhenti di depan sebuah kamar kos berukuran kecil di lorong yang padat. Darmawan turun dari mobil. Ia berdiri di depan pintu kayu yang sudah mengelupas katnya. Dari dalam tidak terdengar suara apapun. Darmawan mengetuk dengan pelan. Setelah beberapa saat, pintu terbuka. Dari celah, pintu terlihat wajah Ayu. Matanya bengkak, dan di pipinya masih ada bekas air mata yang belum mengering. Di lantai berserakan kantong plastik dan bingkai foto ibunya. Melihat wajah Ayu, Darmawan mendengar sesuatu hancur berderak di dalam dadanya. Ini karena dirinya, karena keserakahan keluarganya. Gadis ini dihancurkan sedemikian rupa. Darmawan melangkah melewati ambang pintu dan masuk ke ruangan itu. Dan di depan Ayu, ia membungkuk sangat dalam, begitu dalam hingga lututnya hampir menyentuh lantai. Ayu, ini salahku, kesalahan keluarga keparatku. Suara Darmawan serak, jakunya naik turun. Dan tuduhan palsu yang mereka timpakan padamu itu juga salahku, ulah adik laki-lakiku yang bajingan. Aku akan memperbaiki semuanya. Ayu, yang tidak mengerti apa yang terjadi, hanya mengerjap-ngerjapkan matanya. Darmawan menggenggam kedua tangan Ayu yang kasar dan pecah-pecah. Tangannya terasa panas dan gemetar. Dan, menatap gelang perak di pergelangan tangan Ayu, ia berkata, pemilik gelang Edelweiss ini, yang selama 35 tahun tidak bisa kulupakan dan terus kucari. Cinta pertamaku, Sari, dia adalah ibumu. Mata Ayu terbelalak lebar. Bibirnya bergetar, tapi ia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Perpisahan 35 tahun lalu, tentangan keluarga, pengiriman paksa, untuk belajar, dan makna sebenarnya dari gelang perak yang dijaga ibunya bagai harta karun. Semua kepingan teka-teki itu menyatu, dan pikiran Ayu menjadi pening. Air mata mengalir deras dari matanya. Namun kali ini, itu bukan air mata, penderitaan. Menghadapi takdir yang menganyam segala sesuatu di dunia ini, dadanya dipenuhi oleh perasaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Darmawan, tanpa melepaskan tangannya, melanjutkan pengobatan dan perawatan. Ibumu, sekarang aku yang akan menanggung semuanya, sebagai tanda penebusan dosaku seumur hidup.
ini bukan hadiah. Ini adalah usahaku untuk memenuhi janji, yang tak bisa kutepati 35 tahun lalu, meskipun baru sekarang. Air mata juga mengalir dari mata Darmawan. Mereka duduk saling berhadapan di lantai kamar kos yang sempit dan pengap itu, lalu menangis lama sekali. Sinar matahari menembus dari celah awan mendung. Cahaya yang masuk melalui jendela kecil itu jatuh menyinari gelang perak di pergelangan tangan Ayu. Darmawan mengusap air mata Ayu dan berkata lembut bahwa mereka harus pergi ke suatu tempat sekarang juga. Mercedes hitam itu melaju melintasi Jakarta. Mobil itu berhenti di depan kantor PT Nusantara Niaga. Di gedung yang sama, tempat Ayu diusir dengan membawa satu kantong plastik beberapa hari lalu. Darmawan turun lebih dulu dan mengulurkan tangan membantu Ayu. Mereka berjalan beriringan, melintasi lobi dan masuk ke ruang rapat besar. Di sana, semua karyawan sudah dikumpulkan. Suryo telah memberitahu mereka sebelumnya. Direktur perusahaan duduk pucat pasi di barisan depan, sementara kepala departemen audit terus-menerus menggosok tangannya dengan kepala tertunduk. Karyawan muda yang sering mengejek Ayu melarat, kini duduk dengan raut ketakutan. Darmawan naik ke podium. Ratusan mata tertuju padanya. Suryo menyalakan proyektor dan mulai menampilkan bukti-bukti di layar besar. Log sistem yang membuktikan bahwa Direktur Keuangan Nusantara Niaga memalsukan laporan menggunakan ID Ayu. Bukti transfer yang menunjukkan pengiriman uang suap 10 miliar dari rekening rahasia Wakil Presiden Direktur Kusuma Jaya Group ke rekening luar negeri Direktur Keuangan, dan fakta bahwa dalang di balik semua ini adalah Wakil Presiden Direktur Kusuma Jaya Group Prasetyo Kusuma. Setiap kali bukti baru muncul di layar, gumaman riuh bergema di ruangan. Darmawan mengumumkan dengan suara lantang ke mikrofon, tuduhan penggelapan dana terhadap saudari Ayu Lestari adalah rekayasa murni. Ayu Lestari tidak pernah mengambil sepeser pun uang perusahaan. Sebaliknya, beliau adalah karyawan paling jujur dan berhati mulia di perusahaan ini, yang tanpa ragu memberikan sisa uang 50 jutanya untuk menyelamatkan nyawa orang asing yang sekarat di IGD. Keheningan menyelimuti ruangan. Hanya suara Darmawan yang menggema dari pengeras suara. Pemecatan saudari Ayu Lestari langsung dibatalkan, dan nama baiknya dipulihkan sepenuhnya. Saat itu juga, dari arah staf akuntansi terdengar suara isakan. Karyawan-karyawan muda yang di belakang mencibir Ayu sebagai orang miskin dan secara terang-terangan mengejeknya pencuri, kini menangis tanpa berani mengangkat kepala. Para petinggi perusahaan pun duduk menunduk dalam-dalam. Pada saat itulah, kepala departemen audit bangkit dari kursinya. Orang yang sama, yang beberapa hari lalu di ruangan suramnya melempar dokumen palsu ke arah Ayu dan memperlakukannya seperti maling. Kepala audit itu berjalan menghampiri Ayu dan membungkuk nyaris 90 derajat. Suaranya bergetar, "Mbak Ayu, saya telah melakukan kesalahan besar. Saya langsung percaya pada bukti palsu, tanpa memverifikasi apapun, tidak ada alasan bagi saya. Saya dengan tulus memohon maaf." Mata kepala audit memerah. Ia berdiri lama dengan kepala tertunduk. Selanjutnya, karyawan muda dari bagian akuntansi yang biasa mencibir Ayu miskin dan menyorakinya pencuri, maju ke depan. Berdiri di hadapan Ayu, tanpa berani mengangkat wajahnya, ia menangis terseduh-seduh. "Maafkan saya tidak tahu apa-apa dan bicara sembarangan, saya sangat menyesal." Ayu menghapus air mata, dengan ujung lengan bajunya, menggelengkan kepala. Ia menggenggam tangan karyawan itu dengan hangat. "Tidak apa-apa. Dalam situasi seperti itu, kamu memang bisa salah paham. Kalau saya di posisimu, mungkin saya juga akan berpikir begitu." Tanpa satupun kata celaan, dengan hati yang lapang, Ayu memaafkan semua kesalahpahaman dan rasa sakit itu. Isak tangis haru menggema di seluruh ruangan. Setelah nama baiknya dipulihkan sepenuhnya, Darmawan dan Ayu langsung pergi ke rumah sakit, ke ruang VIP rumah sakit besar yang telah dibayar lunas oleh Darmawan sebagai bentuk penebusan. Berjalan melewati lorong panjang, mereka berhenti di depan kamar. Ayu mematung di depan pintu, jantungnya berdegup sangat kencang. Dengan tangan gemetar ia meraih gagang pintu, perlahan membuka pintu itu. Dan napas Ayu tercekat. Sandaran tempat tidur telah dinaikkan. Masker oksigen telah dilepas. Ibunya, Sari, yang selama beberapa bulan terbaring koma, secara ajaib telah membuka mata, beningnya dan diam-diam menatap keluar jendela. Sinar mentari sore yang menembus jendela menerangi pipinya dengan cahaya hangat. Pipinya memang tirus, tapi matanya memancarkan kehidupan. Kaki Ayu lemas. Ia hampir jatuh jika tidak berpegangan pada kusen pintu. Bibirnya bergetar. Tidak ada suara yang keluar dari tenggorokannya. Setelah menggerakkan bibirnya beberapa kali, akhirnya ia memaksakan satu kata, "Ibu." Sari menoleh. Gerakannya pelan,
seperti orang yang baru bangun dari tidur. Panjang. Ia melihat putrinya berdiri di ambang pintu. Sudut bibir Sari sedikit bergetar lalu melengkung naik. Terdengar suara pelan yang serak. "Ayu anakku, sayang." Ayu langsung berhambur ke arahnya. Ia menjatuhkan dirinya ke tempat tidur, seolah menerjang ke dalam pelukan ibunya. Wangi ibunya, bau antiseptik. Rumah sakit berusaha menyamarkannya, namun di baliknya samar-samar tercium wangi, hangat ibunya yang ia kenal sejak kecil. Mencium aroma itu, tangis Ayu pecah. "Ibu, ibu." Hanya itu yang bisa ia ulang-ulang. Ia tidak bisa menemukan kata lain. Ia membenamkan wajahnya di dada ibunya dan menangis seperti anak kecil. Segala sesuatu yang selama ini ia tahan, sekuat tenaga, akhirnya meledak. Air mata yang ditelannya bersama roti lapis, kering. Penghinaan saat berlutut di loket administrasi, tangannya yang gemetar. Di ruang audit saat dituduh mencuri, malam-malam sepi di kamar kos yang sempit, semuanya. Tangan kurus Sari perlahan terangkat dan membelai rambut putrinya. Tidak ada tenaga di ujung-ujung jarinya. Namun dalam setiap belayan yang menyusuri helai demi helai rambut itu, terdapat seluruh kehangatan dunia. "Jangan menangis, Ayu sayang. Ibu di sini. Ibu tidak akan pergi kemana-mana." Suara Sari juga basah oleh air mata. Jari-jarinya yang mengelus punggung, putrinya bergetar halus. Bahkan saat tidak sadarkan diri, ia samar-samar mendengar suara putrinya, merasakan kehangatan dahi putrinya yang menempel di kaca, cerita Sari kemudian. Setelah menangis cukup lama, Ayu mengangkat kepalanya. Dengan wajah sembab ia menatap ibunya. Keriputnya semakin dalam, pipinya tirus, tapi itu tetaplah wajah yang paling cantik di dunia. Tepat pada saat itu, pintu kamar kembali terbuka. Tangan Sari yang sedang membelai kepala putrinya terhenti. Pandangannya beralih ke pintu. Di balik pintu tampak siluet seorang pria paruh baya. Pria itu, yang disinari mentari sore, perlahan, selangkah demi selangkah masuk ke dalam kamar. Mata Sari membelalak. Waktu telah meninggalkan kerutan dalam di sudut matanya. Ada uban di rambutnya. Namun tatapannya yang dalam, postur tubuhnya yang tegap, dan kebiasaannya mengatupkan bibir rapat-rapat masih sama seperti 35 tahun yang lalu. Bibir Sari bergetar. Jari jemarinya di dekat bibir bergetar hebat. Darah mengalir turun dari wajahnya, lalu kembali memerah. Jantungnya berdegup kencang. Air mata yang ia tahan tumpah ruah. "Darmawan, inikah kau? Benarkah ini kau?" Suara Sari serak. Nama yang tidak pernah ia ucapkan keras-keras selama 35 tahun. Nama yang hanya ia bisikkan di tempat tidur sebelum tidur. Nama yang ia rapalkan dalam hati dengan gigi terkatup saat suaminya mengayunkan pukulan. Nama yang ia panggil dalam jiwanya sambil mengelus gelang perak saat tangannya kaku, kedinginan di lapak pasar. Dan nama itu kini ia ucapkan, menatap pria yang berdiri di depannya. Darmawan tak sanggup melangkah, kakinya seolah membatu. Melihat wajah Sari, 35 tahun waktu runtuh dalam seketika. Mata itu tidak berubah meskipun ada kerutan. Mata yang sama yang terakhir kali ia lihat dari balik kaca bandara, kini menatapnya. Air mata mengalir deras dari mata Darmawan. Ia tidak bisa menahannya. Dan ia tidak berusaha menahannya. Darmawan berjalan mendekati tempat tidur lalu berlutut. Ia menggenggam tangan Sari yang bergetar dengan kedua tangannya. Tangannya terasa panas dan basah. Dengan ujung jari yang gemetar, ia sangat berhati-hati menyentuh pipinya yang keriput. Seolah takut wanita itu akan menghilang seperti mimpi, ia tak berani menekan terlalu keras. "Sari, aku datang sangat terlambat." Bahu Darmawan berguncang hebat. "Aku membiarkanmu sangat menderita, aku datang terlalu terlambat, maafkan aku." Pria yang berdiri di puncak kesuksesan itu menangis terseduh-seduh, membungkuk di samping ranjang. Cinta pertamanya. Kerinduan dan rasa bersalah yang ia pendam selama 35 tahun, akhirnya meledak. Mantel wolnya menyapu lantai, tapi Darmawan tidak mempedulikannya. Sari membelai kepalanya. Jari-jarinya kurus, tapi itu adalah sentuhan yang sama dengan yang merapikan rambutnya 35 tahun lalu di lereng pegunungan. Bibir Sari bergetar. "Aku juga, Darmawan. Aku juga tidak pernah melupakanmu satu hari pun." Mereka duduk, berpegangan tangan erat, dan menangis sangat lama. Dengan air mata yang panas, mereka membasuh lapis demi lapis luka dan kerinduan yang diciptakan oleh kekejaman waktu selama 35 tahun. Sinar matahari sore mengalir masuk melalui jendela kamar. Cahaya yang hangat itu jatuh menyinari tangan mereka yang saling menggenggam. Ayu berdiri di pinggir, menatap mereka. Air matanya tidak berhenti mengalir, namun itu bukanlah air mata kesedihan. Ayu dengan hati-hati melepaskan gelang perak dari pergelangan tangannya, lalu memakaikannya di tangan ibunya. Ukiran bunga edelweiss yang telah memudar, yang disinari mentari sore, berkilau dengan lembut. Setelah 35 tahun,
gelang itu kembali ke tempat asalnya. Darmawan menatap gelang di pergelangan tangan Sari. Pola bunga Edelweiss itu, yang ia ukir tetes demi tetes di usia 24 tahun sambil memegang pahat dan palu, masih terlihat jelas. Darmawan mengecup ringan gelang itu dengan bibirnya. Sari tersenyum. Melalui kerutan-kerutannya air mata terus mengalir, namun itu adalah senyuman yang paling indah di dunia. Setelah itu peristiwa bergulir dengan cepat. Tak lama kemudian, Ayu mulai bekerja di kantor pusat Kusuma Jaya Group sebagai staf ahli andalan. Dalam balutan setelan jas yang elegan, dengan bahu yang tegak ia berjalan menyusuri lobi kantor pusat, memancarkan kepercayaan diri dan wibawa. Setelah kembali bersatu, Darmawan dan Sari memulai kehidupan yang tenang di sebuah rumah mewah yang nyaman di kawasan Menteng. Mereka berbagi cerita yang tidak sempat mereka ceritakan selama 35 tahun, dan setiap akhir pekan mereka pergi ke luar kota. Mereka duduk di lereng pegunungan yang ditumbuhi bunga Edelweiss, sambil memakan roti lapis. Darmawan yang canggung mencoba memasak soto ayam, sementara Sari, sambil tertawa, mencicipi dan memberinya saran. Itu adalah waktu yang sederhana, namun paling hangat di dunia. Dan pada suatu sore, sekembalinya dari kerja ke rumah di Menteng, Ayu membuka pintu. Dari ruang keluarga terdengar suara tawa. Darmawan dan Sari sedang duduk di sofa. Sari menyandarkan kepalanya di bahu Darmawan. Darmawan menggenggam tangannya erat-erat. Di wajah mereka terdapat kerutan dalam, tapi mata mereka jernih dan sehangat saat mereka berusia 24 dan 22 tahun. Ayu berdiri di ambang ruang keluarga, menatap mereka sambil tersenyum. Sinar mentari sore mengalir masuk melalui jendela. Cahaya hangat itu menerpa pergelangan tangan Sari. Gelang perak dengan ukiran bunga Edelweiss di tangannya bersinar dengan cahaya paling terang dan paling lembut di dunia. Cinta yang kembali setelah 35 tahun menunggu. Senyum hangat seorang putri yang telah melewati segala cobaan. Dan akhir bahagia yang abadi tanpa kesedihan. Bunga Edelweiss tumbuh di tempat yang keras dan diterpa angin, tapi ia tak pernah layu, begitu kata Sari, dan perkataannya memang benar.